Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga, di mana ibadah keluarga ini tidak seperti biasanya kita melakukannya itu di masing-masing sektor, di rumah keluarga yang bertepatan, tetapi kita bersama-sama melaksanakan ibadah ini di tempat ini, di acara ini, di video yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian saksikan. Tapi saya percaya bahwa ini tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk tetap terus mengambil bagian dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Baiklah, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa, di mana doa ini kita akan bersama-sama melihat dan sekaligus akan membuka Alkitab yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang ramani, Bapa yang kekal yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Kami rindu untuk disapa oleh Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Firman-Mu inilah yang akan menuntun kami meraih masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bapa di surga, urapi hamba-Mu, berkati semua kami yang ikut mengambil bagian dalam ibadah ini, baik yang menonton dan menyaksikan renungan ini, kami mohon Tuhan melayakkan kami. Inilah doa kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, Engkau bersabda, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 4, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman ini akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya dan melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini rasanya saya pribadi belum terlambat jika saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara dengan mengucapkan selamat Paskah. Kiranya perayaan Paskah yang kita ingat rayakan ini dengan beribadah, walaupun kita beribadahnya di rumah kita masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga,
tidak mengurangi sedikit pun makna dari Paskah itu. Karena kita percaya bahwa kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah lambang suatu bukti di mana Ia telah mengalahkan maut. Ia menang atas maut, sebab maut itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dia yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Dia mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di atas langit, di bawah kolong langit. Dan Dia pun melakukan untuk mengalahkan kegelapan dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini tentu kita tahu secara bersama-sama bahwa bangsa Indonesia secara khusus tentunya seluruh dunia lagi sedang diperhadapkan pergumulan yang berat di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Ada macam cara atau upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menangani masalah ini. Mulai dari para tim medis kesehatan yang selalu berada di depan untuk menangani para pasien yang positif virus corona ini, dan bagi para pasien-pasien yang lainnya yang sedang dalam status ODP, PDP, dan OTG. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah ini tidak mudah dan tidak gampang. Bahkan ada masalah-masalah lain yang sesungguhnya ini membawa dampak pada kehidupan ekonomi dunia, bangsa, bahkan ekonomi keluarga. Kita tahu di pemberitaan-pemberitaan yang ada, di siaran televisi, media cetak, bahwa terjadi pengurangan tenaga kerja atau putus hubungan kerja. Sedih rasanya dengan peristiwa ini. Ini menjadi satu pergumulan di tahun ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang masalahnya dunia fokus pada virus corona ini. Satu saja harapan kita, agar masalah ini cepat berlalu. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita akan tetap fokus pada masalah ini? Dan apakah kita yakin ketika kita fokus pada masalah ini, maka semua ini dapat diselesaikan dengan baik? Pertanyaannya lagi adalah, di mana kita memposisikan iman? Iman atau fokus pada masalah? Fokus masalah atau pada iman? Nah, renungan inilah yang mengantar kita pada peristiwa pengutusan Tuhan kepada Musa. Musa dipercayakan Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk dapat menolong dan membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Raja Firaun itu yang kita tahu adalah raja yang kejam. Raja yang melakukan penindasan, perbudakan bangsa Israel. Apa yang terjadi kalau kita membaca pada kitab Keluaran pasal 2 ayat 24, Tuhan itu mendengar orang-orang Israel yang sedang mengerang. Lalu Ia ingat kepada mereka perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang terjadi atas respon Musa atas pengutusan ini? Sebab sesungguhnya Allah melihat kondisi, situasi yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Tangisan mereka, jeritan mereka. Tuhan saat itu
sangat membutuhkan dan mempercayakan Musa diutus untuk melakukan pekerjaan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi ketika Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada Musa? Musa menolak. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mengatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini alasan Musa. Alasan Musa yang disampaikan kepada Tuhan. Dasarnya bahwa Musa tahu dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan. Dia tahu tentang masa lalunya. Dia pernah membunuh orang Mesir. Dia tahu basicnya. Dia tahu kapasitasnya. Dia hanya sebagai seorang gembala. Keterbatasannya pada komunikasi, apalagi ketika dalam hidup bersosialisasi bersama-sama dengan masyarakat, dia tahu dia punya kekurangan itu. Rasanya bagi dia tidak mungkin ia mampu dapat menjalani tugas dan tanggung jawab pengutusan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam proses pemilihan, dalam proses pengutusan, dalam proses kepercayaan Tuhan, di dalam orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, secara duniawi tentu harus diseleksi. Penyeleksian ini tidak mudah. Harus ada beberapa kriteria yang dibutuhkan ketika bicara tentang tugas yang berat, tugas yang berisiko ini. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau bicara tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Musa, tentu salah satu ukuran yang tepat antara lain tentu ia harus berpendidikan. Dia seorang orator yang mampu, yang bisa membahasakan bahasanya menjadi bahasa yang menarik, bisa enak didengar dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Tuhan menjawab penolakan Musa. Yang Tuhan katakan kepada Musa untuk menyelesaikan masalah ini, sebenarnya letaknya itu bukan pada kekurangan dan kelemahan Musa. Permasalahannya ini ada pada Tuhan. Kenapa persoalan ini ada pada Tuhan? Kenapa? Sebab Tuhan harus menjanjikan penyertaannya dalam tugas dan tanggung jawab Musa. Itulah sebabnya sesungguhnya Musa belum percaya atas pengutusan ini terhadap tanggung jawab, terhadap panggilan Tuhan. Kenapa? Karena bagi Musa Tuhan itu terlalu abstrak. Tuhan itu terlalu jauh. Dia tidak bisa terlihat. Sementara yang konkretnya di mana Musa harus berhadapan dengan Firaun. Dia harus melihat segala keadaan, situasi, kondisi dalam penderitaan orang Israel. Untuk itu Tuhan menjawab dan menunjuk bahwa Harun, saudara kandungnya, Harun akan berjalan bersama dengan Musa dan berbicara bagi Musa. Demikian juga Tuhan memberikan tongkat kepada Musa yang digunakan untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan ini, Tuhan mau katakan kepada kita bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan, cobaan, dan tantangan yang kita hadapi,
Sesungguhnya kita tidak berjalan sendiri. Ingat itu. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa melindungi. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita sampai selamanya. Saya ingat sebuah syair lagu. Syair ini sangat menarik bagi saya. Syairnya mengatakan demikian. Ketika jalan yang kita lalui itu berputar di padang gurun, Engkaulah Allah yang memelihara hidup kita menjadi sempurna. Ketika jalan yang kita tempuh berujung di sungai yang dalam, Engkau ya Allah yang mengeringi untuk kami dapat seberangi. Artinya, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengatakan, selalu ada jalan keluar. Walaupun seakan-akan kita lihat tidak ada jalan, namun Tuhan ada di depan kita. Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah, setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tetap fokus pada penyertaan Tuhan. Kita harus fokus pada kuasa Allah yang hidup. Kita harus fokus bahwa Paskah yang kita rayakan ini, bahwa sesungguhnya Dia ada, Dia menang. Dia akan melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Sehingga ketika kita berhasil atau apapun yang kita jalani dalam hidup kita sampai dengan hari ini, kita percaya ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu inilah yang akan memberikan penguatan dan masa depan kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperdetik pun dari nafas yang boleh kami rasakan dan yang kami miliki sampai dengan hari ini. Bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya kepadamu, kami menyatukan hati, kami menaikkan doa, harapan, dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, biarlah jawaban Tuhan itu seturut dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Secara khusus ya Bapa di surga, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Khususnya bagi jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Engkau tahu kerinduan mereka untuk tetap mau beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama dalam satu persekutuan yang hidup di dalam gereja, atau mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa. Biarlah dengan peristiwa demi peristiwa yang kami hadapi ini, kami tetap melihat dalam kacamata iman bahwa kasih setia Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Bahkan tentunya ketika Engkau tahu ya Bapa di surga, pada saat ini seluruh dunia sedang bergumul menghadapi pandemik virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Jangan tinggalkan kami. Biarlah suatu saat Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan akan menyatakan keselamatan tepat pada waktunya. Engkau dapat mengalahkan virus COVID-19 ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ajarkan bagi kami untuk selalu bersabar. Ajarkan bagi kami untuk tetap semakin setia dan tekun beribadah kepada Tuhan. Baik secara pribadi, baik dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan berjemaat, untuk kami selalu bersatu hati. Kami bergandengan tangan untuk mewujudkan apa yang kami akbarkan ini. Iman percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menyerahkan dan kami mendoakan
bagi saudara-saudara kami yang positif terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan, kuatkan mereka. Kami percaya ada waktu dan cara Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik bagi mereka, upaya dan usaha bagi para tim medis kesehatan yang sedang menangani masalah ini, kesehatan yang sedang terganggu dengan adanya virus corona ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau juga memberkati kami semuanya. Bahkan ketika ada begitu banyak sakit penyakit yang kami alami di luar karena permasalahan virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tetap menolong kami. Mujizat-Mu selalu nyata. Engkau akan melakukan setiap penyembuhan dengan cara Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu sabar dan setia. Ajarkan bagi kami untuk tetap senantiasa berpengharapan bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami itu tetap baik adanya. Kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Bapa di surga. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama disapa dengan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan memberkati dan menguatkan kami. Firman-Mu ini mengajarkan dan menanamkan iman percaya kami. Untuk kami tetap juga harus melihat bahwa kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja dan mendatangkan berkat kebaikan bagi kami. Biarlah kami menyerahkan dan mempertaruhkan setiap pergumulan yang kami hadapi ini ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang akan menolong dan menguatkan kami. Engkau juga sendiri yang akan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau tolong kami, Engkau berkati kami dan mampukan kami. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi rekan-rekan tim multimedia yang sudah ambil bagian untuk menyiarkan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini, apa yang sudah mereka lakukan terhadap hamba-hamba-Mu ini untuk menyiarkan pemberitaan firman Tuhan ini, maka berkat Tuhan pun akan terjadi atas hidup mereka. Kami mau menyerahkan juga ya Bapa di surga bagi pelayanan kami. Kami mau menyerahkan untuk gereja-Mu ini. Kami mau menyerahkan setiap persekutuan kami ini ya Bapa ke dalam kasih-Mu. Agar kiranya apapun yang terjadi sedikit pun tidak akan pernah mengurangi dan menghapuskan semangat kami untuk tetap mencari Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami pada hari ini, bahkan ketika Tuhan masih mempercayakan kepada kami untuk mengingat rayakan Paskah, maka Paskah ini benar-benar tetap terus melekat sampai di dalam relung hati kami yang paling dalam. Kami boleh bersaksi, kami boleh Tuhan percayakan, dan Tuhan mengutus kami untuk mengatakan Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, Tuhan yang akan menolong, Tuhan jugalah yang akan menyertai kami dimanapun kami berada. Ini doa kami ya Bapa di surga, rasa syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita tetap selalu menjaga kesehatan, ikuti himbauan dari pemerintah, mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap percaya ada Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.